Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Di sini sebelum kita bermulai untuk membuat iklan di Meta Ads ya, di ekosistem Meta Ads, WhatsApp, kemudian Facebook dan juga Instagram, perlu saya buatkan sebuah mind map atau rancangan yang akan kita buat gitu ya ke depan, tentunya dalam beriklan di Meta Ads. Oke. Teman-teman semua perlu kita pahami, ketika kita ingin beriklan di Meta Ads, ada beberapa fase yang harus kita lalui. Oke. Di sini saya akan jabarkan secara umum, nanti rincinya saya akan buatkan video per segmennya gitu ya. Oke. Tentunya ketika kita ingin beriklan di Meta Ads, ada tahapan beriklan atau tahapan yang harus kita lalui gitu ya. Persiapan-persiapan apa saja, kemudian apa saja yang dilakukan. Oke. Tentunya di sini ada 3 tahapan besar. Pertama, ada yang namanya tahapan persiapan, ya. Tahapan persiapan, ada fase ngiklan, fase persiapan, fase ngiklan, dan juga fase monitoring. Jadi secara umum, dalam beriklan di Meta Ads, kita akan berhadapi dengan 3 fase ini. Fase persiapan, fase ngiklan, dan juga fase monitoring. Oke ya. Fase yang pertama yang harus kita siapkan adalah fase persiapan. Di fase ini tentunya teman-teman harus siapkan dulu hal-hal ini yang kemudian ketika semua ini sudah selesai, maka kita berhak atau bisa beriklan di Facebook. Apa saja yang dipersiapkan dan ini disiapkan hanya sekali saja di awal. Oke. Apa saja yang disiapkan dalam fase persiapan ini? Dalam fase persiapan, teman-teman harus membuat yang namanya pertama akun Facebook, ya. Ini akun Facebook. Jadi teman-teman wajib harus punya akun Facebook. Ini ibaratnya ID card-nya lah gitu ya. Oke, jadi syarat teman-teman bisa beriklan di Meta Ads harus punya akun Facebook. Oke. Yang kedua, teman-teman harus buat yang namanya business manager atau saya ilustrasikan kantor pusat lah gitu ya. Dengan nama brand kita atau nama bisnis kita nantinya. Oke, namanya business manager. Jadi nanti kita beriklan tenang, tidak akan menggunakan akun Facebook pribadi, tapi akan menggunakan nanti manajemen di business manager ini. Ya, kita harus membuat BM. Kemudian harus buat halaman. Halaman ini page atau etalase. Nah, ibaratkan kalau toko nanti iklan kita akan dipajang di etalase itu gitu. Ya, nanti iklan kita akan muncul di Facebook, Instagram, dan juga di WhatsApp menggunakan etalase ini. Menggunakan page atau halaman sesuai dengan nama bisnis kita masing-masing. Keempat, kita bikin akun iklan atau saya sebut analogikan karyawan lah ya. Setelah kantor pusatnya ada, etalasenya ada gitu ya. Kemudian kita perlu orang atau karyawan yang kerja gitu kan untuk mengoperasikan etalase ini dan kantor pusat ini. Sebut akun iklan atau karyawan, saya etalase apa analogikannya. Yang kelima yang harus kita buat adalah pixel. Pixel ini ibaratnya CCTV ya. Nah, CCTV yang bisa memantau pergerakan orang yang masuk nanti ketika kita beriklan di website ya, masuk ke website kita, yang klik iklan kita, terus yang check out atau yang beli di website kita, bisa kita tracking menggunakan pixel atau saya analogikan CCTV lah gitu. Kemudian yang keenam yang paling penting juga adalah metode pembayaran atau saldo iklannya. Ya, jadi ketika semua ini sudah dibuat, akan berjalan ketika ada saldonya, ya metode pembayaran. Nah, untuk metode pembayaran ini nanti bisa disiapkan, bisa pakai QRIS, bisa pakai transfer bank, pakai GoPay juga bisa ya. Nah, jadi ini 6 eee, 6 hal ya yang harus dibuat ketika kita ingin beriklan di Meta Ads di fase persiapan. Setelah semua ini dibuat, satu beres, kedua, ketiga, sampai ke-6 semua beres semua, kita sudah siap untuk beriklan. Ada kalau misalkan kelewat satu, berarti kita belum siap untuk beriklan. Jadi intinya harus semua ini disiapkan, oke. Dan ini dibuat hanya sekali saja di awal, ya. Nanti kita akan bareng-bareng bahas satu persatu ya, cara buatnya gimana, oke.
fase persiapan. Setelah ini semua selesai, kita masuk ke fase yang kedua, fase ngiklan. Oke. Di fase ngiklan ini dikerjakan setiap kali ingin membuat iklan, gitu ya. Jadi ketika kita nanti bakal banyak menggunakan fase-fase ini, fase ngiklan ini. Ini hanya sekali di awal saja. Nah, ini kita yang akan sering buka nanti fase ngiklan. Oke. Di Facebook tentunya atau di Meta, kita punya dua dua ini besar ya. Ada tujuan iklan dan juga struktur iklan. Tentunya ketika kita ingin beriklan di Facebook atau di Meta Ads, kita harus tentukan dulu jenis kampanye apa atau objektif kampanye atau tujuan iklannya apa gitu. Di sini ada berbagai macam, ada 6 kurang lebih ya. Nanti kita akan bahas detail per satu persatunya. Dari mulai ada awareness, ada traffic, ada engagement atau interaksi yang langsung klik ke WA itu ya. Ada prospek, ada app promotion dan juga ada sales atau penjualan. Ini pakai website biasanya ya. Jadi nanti kita akan menguasai 6 ini ya, 6 jenis tujuan iklan atau objektif campaign. Tapi yang akan nanti sering kita pakai di kelas, kita akan menggunakan engagement atau interaksi, klik langsung ke WA. Teman-teman kalau sudah bisa pakai engagement ini, eee, akun atau tujuan iklan yang lain pun, sama gitu ya, nanti akan bisa. Jadi intinya kuasai dulu yang ini, engagement, yang lain pun nanti, menyesuaikan pasti sama, bisa lah gitu ya, kurang lebih sama, settingan-settingannya. Kemudian, ini tujuan iklannya tentukan dulu. Nah, ini struktur iklan. Jadi teman-teman harus paham ada 3 struktur iklan yang harus teman-teman lalui ketika beriklan nanti, membuat iklan ya. Ada namanya campaign, ada namanya ad set, ada namanya creative. Campaign ini, kita tentukan tujuan iklannya mau apa nih, mau brand awareness, atau engagement, atau, sales penjualan, tentukan di sini, dipilih. Setelah ini selesai, nanti rincinya kita buatkan ya. Kemudian ada adset. Adset ini, menentukan targeting lah, bahasa gampangnya targeting. Menentukan iklan kita mau ke mana, ke siapa, dan budgetnya berapa gitu. Mau ditargetkan ke orang mana, ke usia berapa, jadi lebih spesifik. Itulah keunggulan dari Meta Ads ya, jadi lebih spesifik gitu. Kemudian yang kalau tidak kalah penting adalah ads kreatif atau materi konten. Nah ini, penting juga ya. Jadi nanti, salah satu faktor yang menentukan keberhasilan campaign di Meta Ads adalah materi konten. Nah nanti kita akan bahas juga bagaimana cara membuat, konten yang menarik seperti itu, dengan optimasi AI. Nanti bisa bikin flyer menggunakan AI, kemudian copywriting menggunakan AI juga ya. Nah nanti kita akan bahas cara bikin 3 ini ya. Oke. Itu ya. Jadi setelah fase persiapan oke, semua sudah siap, fase ngiklan nanti kita ajarkan juga cara ngiklannya, klik per kliknya gitu ya. Ini yang harus kita lalui dan terakhir fase yang paling penting juga fase monitoring. Jadi setelah iklan kita berjalan 1 hari, 2 hari, atau 3 hari bahkan 1 minggu, tentunya kita beriklan di Meta ini, berdasarkan data. Nah, oke ya, jadi bukan hanya sekedar kita mencari cuan saja, tapi kita harus bisa mencari data. Mendapatkan data. Jadi nanti kita terukur. Nah, inilah bedanya kita kalau digital marketing dengan konvensional. Kalau digital marketing, kita bisa monitoring, bisa lihat, pantau iklan kita. Ya, nanti kita bisa lihat tuh dari iklan kita yang sedang berjalan, iklan mana yang bagus, mendapatkan chat yang banyak, mendapatkan harga chat yang murah, tentunya mendapatkan ROAS atau mendapatkan keuntungan, profit yang besar yang mana gitu ya. Ini, tahapannya nanti ada pantau performa iklannya, kemudian evaluasi metrik pentingnya, nanti kita bahas ya. Ada CPC, ada ROAS, dan yang lain-lain, nah nanti kita akan bahas. Kemudian optimasi penyesuaian, dioptimalkan nanti apa yang harus kita optimasi nih? Di kontennya kah? Atau di settingan, di settingan adset-nya? Atau mungkin dari tujuan campaign-nya juga salah, nah nanti kita optimasi. Dan yang terakhir adalah scale up. Nah, setelah kita mendapatkan, winning campaign atau mendapatkan iklan yang bagus, dalam segi performanya udah bagus nih, mendapatkan harga yang murah, kemudian closing-annya banyak. Nah, kita ada fase scale up atau scale out. Kita bisa menambahkan budget atau, bisa menduplikasi nantinya, ya. Teman-teman, inilah 3 tahapan besar yang akan kita pelajari di kelas nanti ya.
fase persiapan, fase ngiklan, dan fase monitoring. Mudah-mudahan dengan mind map ini teman-teman sudah ada gambaran ya, apa yang akan dikerjakan seperti itu. Tidak akan jauh dari 3 ini, fase persiapan, fase ngiklan, dan fase monitoring, ya. Inilah Meta Ads. Nanti kita akan sama-sama bahas di satu persatu videonya. Oke, terima kasih teman-teman, tetap semangat untuk terus upgrade skill, belajar digital marketing, khususnya di Meta Ads. Oke, kita bertemu di next video ya.